Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-430. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Itulah sebabnya Rono Joyo menjadi sombong. Ia ternyata seorang perwira yang benar-benar tangkas dan perkasa. Sentuhan pada bagian tubuhnya memberikan sedikit petunjuk bagi Agung Sedayu bahwa lawannya adalah seorang yang tidak saja lincah dan cepat, tetapi juga seorang yang kuat. Sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu pun menjadi semakin berhati-hati menghadapi kemungkinan mendatang. Sejenak keduanya berdiri tegak di tempatnya, namun kemudian hampir berbareng keduanya bergeser mendekat. Memang agaknya tidak ada jalan penyelesaian yang lain daripada kekerasan, dan Agung Sedayu memang tidak akan menghindar lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang seru. Masing-masing adalah seorang yang tangkas, cepat dan memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Para prajurit yang ada di luar arena hanya dapat melihat perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar. Sekali-sekali wajah mereka menegang, namun kemudian sebuah senyum tampak membayang di bibir mereka. Tetapi sejenak kemudian, kening mereka menjadi berkerut-merut. Para prajurit yang mengikuti Rono Joyo hampir berbareng bersorak ketika mereka melihat Agung Sedayu terlempar beberapa langkah karena hempasan kaki Rono Joyo yang tepat mengenai lambungnya. Namun Agung Sedayu tidak terjatuh. Ia masih sempat mengelak ketika serangan berikutnya mengarah pelipisnya. Jopo mengikuti perkelahian itu dengan tegang pula, tetapi tampaknya ia tetap tenang, seolah-olah ia tidak terseret ke dalam suasana yang semakin lama menjadi semakin panas itu. Rono Joyo yang merasa dirinya seorang perwira yang terkemuka di medan-medan perang, merasa heran bahwa Agung Sedayu tidak segera dapat dikalahkan. Ia sadar bahwa Untara adalah seorang prajurit Linue. Tetapi apakah dengan demikian, dengan sendirinya Agung Sedayu juga menjadi seorang yang perkasa? Karena itu, maka Rono Joyo pun segera mengerahkan segenap kemampuannya. Ia ingin segera memaksa Agung Sedayu menyerah dan menjawab semua pertanyaannya tentang Mataram, tentang Alas Mentauk, dan tentang tugas yang dibebankan kepadanya oleh Sutowijoyo. Jika ia berhasil, maka ia akan mengejutkan seluruh Jati Anom dan Untara sendiri bahwa adiknya ternyata adalah Telik Sandi yang diselusupkan oleh Sutowijoyo ke belakang garis pertahanan Pajang. Tetapi Agung Sedayu pun semakin lama menjadi semakin panas pula. Semula ia memang tidak memeras kemampuannya karena ia masih mempunyai perasaan segan
dan hormat kepada prajurit pajak, apalagi seorang perwira. Tetapi karena tubuhnya semakin sering dikenai serangan-serangan Ronojoyo dan menjadi semakin terasa sakit, akhirnya Agung Sedayu pun tidak mau mengekang diri lagi. "Aku harus bersungguh-sungguh," katanya di dalam hati. "Apapun akibatnya, kalau tidak, maka aku akan benar-benar menjadi bengkak-bengkak." Dengan demikian, maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Agung Sedayu pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia tidak lagi mencoba menghindarkan kemungkinan yang pahit bagi perwira itu. Ia tidak lagi menghiraukan apakah perwira itu akan menjadi sangat malu apabila ia tidak dapat memenangkan perkelahian itu, atau setidak-tidaknya tidak dikalahkan oleh Agung Sedayu. Kalau semula Agung Sedayu tidak ingin mengalahkan lawannya dengan semena-mena di hadapan prajurit-prajuritnya, maka pikiran itu pun semakin lama menjadi semakin kabur karena serangan Ronojoyo yang semakin menyakiti badannya. Sejak itulah maka tampak perubahan pada keseimbangan perkelahian itu. Karena Agung Sedayu pun kemudian mengerahkan segenap kemampuannya, maka justru Ronojoyo yang semakin bernafsu untuk segera memenangkan perkelahian itulah yang menjadi semakin terdesak. Hampir tidak masuk akal bagi Ronojoyo bahwa ia merasa semakin lama semakin berat melawan tandang Agung Sedayu. Ternyata anak muda itu memiliki kemampuan yang jauh melampaui kemampuan yang diperkirakannya. Meskipun demikian, Ronojoyo adalah seorang perwira yang berpengalaman meskipun ia masih muda. Karena itulah, maka meskipun sekali-sekali ia tampak terdesak, tetapi ia masih mampu melakukan perlawanan sebaik-baiknya. Serangan-serangannya bahkan sekali-sekali masih juga dapat mengenai sasarannya. Tetapi kini serangan Agung Sedayu mulai mengenai tubuhnya. Sambaran tangan Agung Sedayu bagaikan ayunan sekeping besi yang berat, dan tangan itu telah menyentuhnya tidak hanya satu kali, dua kali, tetapi beberapa kali. Perkelahian itu pun semakin lama benar-benar menjadi semakin dahsyat. Agung Sedayu kini mulai berusaha menguasai lawannya. Langkahnya semakin lincah dan cukup cepat, sehingga seakan-akan ia berada di segala arah bagi lawannya. Perlahan-lahan perkelahian itu pun bergeser menepi. Begitu dahsyatnya sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah berdiri tepat di pinggir tanggul sawah yang sedang digenangi air. Sebuah serangan Ronojoyo yang cepat dan tidak terduga-duga ternyata berhasil menyusup pertahanan tangan Agung Sedayu, langsung mengenai dadanya. Terasa pukulan tangan Ronojoyo itu bagaikan memecahkan dinding dadanya, sehingga Agung Sedayu terdorong surut. Sedang di belakang Agung Sedayu adalah sawah yang basah berlumpur. Tetapi Agung Sedayu tidak mau terlempar sendiri ke dalam genangan lumpur itu. Dengan tangkasnya ia masih berhasil menangkap pergelangan tangan Ronojoyo, sehingga keduanya bagaikan terlempar ke dalam air yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Para prajurit yang menyaksikan perkelahian itu seakan-akan telah membeku di tempatnya. Tetapi ketika mereka melihat keduanya terjatuh ke dalam lumpur, maka mereka pun hampir serentak meloncat maju
dan berdiri tegak di pinggir pematang. Tertatih-tatih keduanya berusaha meloncat berdiri, tetapi ternyata lumpur yang kotor yang telah melumuri seluruh tubuh dan pakaian membuat hati mereka semakin panas, sehingga perkelahian selanjutnya adalah benar-benar perkelahian yang menentukan, meskipun keduanya masih tidak bersenjata. Dalam pada itu, para prajurit yang berdiri di pinggir sawah tidak sampai hati membiarkan perwiranya berkelahi berlumuran lumpur tanpa berbuat apa-apa. Apalagi mereka melihat setiap kali keduanya terlempar jatuh, bangun lagi dengan lumpur yang semakin tebal. Sejenak mereka termangu-mangu, namun sejenak kemudian salah seorang berdesis, "Apakah kita dapat membantu?" "Tunggu, kita harus mendapat perintah atau izin dahulu. Kalau tidak, kita akan justru dimarahinya." Kawannya menjadi termangu-mangu, namun setiap kali keningnya berkerut-merut, lumpur yang melumuri seluruh tubuh Ronojoyo dan Agung Sedayu semakin lama menjadi semakin tebal pula. Apalagi ketika menjadi semakin jelas bagi para prajurit bahwa Ronojoyo selain harus bergulat melawan lumpur, ternyata juga bahwa ia menjadi semakin terdesak. Agung Sedayu yang merasa bahwa tubuhnya menjadi sangat kotor dan menjadi bedih-bedih karena air, berniat untuk segera mengakhiri perkelahian. Karena itu, maka ia berkelahi semakin garang, meskipun ia masih juga berada di dalam lumpur. Ternyata bahwa Ronojoyo tidak mampu mengimbangi kemampuan Agung Sedayu. Meskipun Ronojoyo seorang prajurit yang berpengalaman, tetapi Agung Sedayu pernah mengalami medan yang bermacam-macam. Sehingga karena itu, maka ia telah berhasil benar-benar menguasai lawannya, seorang perwira pasukan Pajang. Dengan demikian maka prajurit-prajuritnya benar-benar tidak dapat tinggal diam. Salah seorang bergerak maju sambil berkata, "Izinkan kami ikut menangkap Telik Sandi itu." Perwira Pajang yang sedang berkelahi itu tidak segera menjawab. Ia masih dibayangi oleh sifat keperwiraannya, sehingga karena itu ia tidak segera membenarkan prajurit-prajuritnya ikut di dalam perkelahian itu. Karena Ronojoyo tidak menyahut, maka seorang prajurit yang lain berteriak pula, "Apakah kami dapat diizinkan untuk ikut menangkap anak muda itu?" Masih tidak ada jawaban pula, dan sekali lagi prajurit di pinggir sawah itu berkata, "Kami minta izin itu." Tetapi perwira yang sedang berkelahi itu tidak memberikan jawaban apapun. Ia tidak ingin berkelahi dengan curang. Sebagai seorang perwira, ia masih mempunyai harga diri yang cukup, sehingga ia tidak mengiyakan permintaan prajurit-prajuritnya itu. Sikap itu ternyata menumbuhkan perasaan hormat pada Agung Sedayu. Agung Sedayu yang menyadari bahwa sebentar lagi ia pasti akan menguasai lawannya sepenuhnya, merasa kagum bahwa meskipun Ronojoyo termasuk seorang perwira yang bengal, tetapi ia tidak mau bertempur bersama prajurit-prajuritnya untuk melawan Agung Sedayu. Tetapi prajurit-prajuritnya lah yang menjadi gelisah. Karena Ronojoyo tidak menyahut, maka mereka pun akan mengambil sikap sendiri. Salah seorang berkata,
Ki Ronojoyo tidak melarang, meskipun tidak mengiyakan. Kita bertindak sendiri, sahut yang lain. Tetapi yang lain lagi berkata, tetapi ia Adiki Untara. Sejenak prajurit-prajurit itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian, kalau benar ia Telik Sandi, meskipun adiknya Ki Untara, kita memang harus menangkapnya. Kawannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, tanggung jawab ada pada Ki Ronojoyo. Marilah kita berbuat sesuatu. Sejenak prajurit-prajurit itu menjadi bimbang. Namun sejenak kemudian mereka beringsut maju. Tetapi ketika mereka benar-benar akan terjun ke dalam lumpur, mereka terhenti karena Jopo yang ada di belakang mereka berkata, "Hei, apakah kalian akan ikut campur? Kami akan menangkap petugas sandi dari Mataram itu. Jangan, Ki Ronojoyo akan marah kepada kalian. Kau telah minta izin kepadanya, tetapi ia tidak menjawab. Kau tahu harga diri seorang satria." Ketiga prajurit itu mengerutkan keningnya. Biarkanlah perkelahian itu. Ketiga prajurit itu merenung sejenak. Namun salah seorang dari mereka berkata, "Soalnya bukan perang tanding, tetapi kami akan menangkap seorang Telik Sandi bersama-sama." Tuduhan itu tidak beralasan sama sekali. Kalian harus tahu bahwa Ki Ronojoyo adalah seorang yang sangat membenci Sutawijaya. Aku tidak tahu apa sebabnya. Karena itulah, maka penilaiannya terhadap kawan Raden Sutawijaya juga tidak longgar lagi. Seakan-akan semua orang yang pernah berkenalan dengan Raden Sutawijaya adalah musuh Pajang. Bahkan kita belum yakin apakah Raden Sutawijaya itu sendiri memusuhi Pajang. Ketiga prajurit itu menjadi semakin bimbang dan Jopo berkata pula, "Biarlah keduanya menyelesaikan persoalan mereka. Soalnya bukan Mataram atau Pajang, bukan Telik Sandi atau prajurit yang setia. Keduanya adalah anak-anak yang masih muda. Yang satu tidak mau tersinggung oleh yang lain. Itu saja. Karena itu marilah kita sekedar menjadi saksi." "Ah, kau berpikir terlampau pendek. Ki Ronojoyo tidak sekedar berpikir tentang dirinya sendiri. Ia menyadari kedudukan Pajang di hadapan Mataram yang sedang tumbuh." "Itu adalah omong kosong. Percayalah bahwa mereka keduanya adalah anak-anak muda yang sombong, angkuh dan terlampau memuja harga diri, sehingga hatinya mudah tersinggung. Itulah sebabnya mereka berkelahi. Bukan apa-apa. Jangan dihubungkan dengan soal-soal yang tidak kita mengerti." "Persetan," sahut seorang prajurit. "Tetapi kita harus berbuat sesuatu." Jopo menggelengkan kepalanya. "Jangan, aku tidak sependapat. Tetapi kami tidak dapat membiarkan hal ini terjadi." "Biar sajalah. Kau sama sekali tidak mau membantu seorang perwira atasannya yang sedang menjalankan tugas. Aku dari pasukan berkuda, bukan dari pasukanmu. Aku memang harus hormat kepada perwira yang manapun, tetapi tidak menyampuri persoalan pribadinya, apalagi ia memang agak terlampau mudah tersinggung. Terserah, tetapi kami akan membantunya." Tetapi Jopo menggeleng. "Jangan. Kau tahu arti kata-kataku ini. Biarkan saja apa yang akan terjadi." Ketiga prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak. Sekali dipandanginya wajah Jopo yang berkerut-merut. Namun kemudian mereka berpaling kepada Ronojoyo yang semakin sering jatuh, terbanting ke dalam lumpur. Sebenarnya lah, prajurit-prajurit itu menjadi ragu-ragu. Mereka bertiga telah mengenal prajurit dari pasukan berkuda yang bernama Jopo itu.
ia mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawan prajuritnya. Beberapa orang justru mengatakan bahwa ia mempunyai aji welut putih, sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya, namun lawan-lawannya tidak akan dapat menangkapnya. Bahkan sekaligus mempunyai aji lembu sekilan, sehingga seakan-akan ia menjadi kebal, meskipun oleh kekuatan yang dapat melampaui daya tahan aji lembu sekilannya, ia dapat juga dikenainya. Tetapi sejenak kemudian Jopo itu pun berkata, "Dengarlah kata-kataku, aku yakin bahwa aku sependapat dengan Kirono Joyo. Kau lihat, Kirono Joyo kini terdesak. Apakah kau dapat membayangkan bagaimana tanggapannya terhadap kami yang sekedar menonton di sini? Kalau kami mengatakan bahwa kaulah yang mencegah kami, maka kau akan menjadi sasaran kemarahannya. Meskipun kau mempunyai aji welut putih dan lembu sekilan sekalipun, kau tidak akan dapat melawan Kirono Joyo." "Hei, siapa yang mengatakan bahwa aku mempunyai aji welut putih dan apalagi lembu sekilan? Sama sekali tidak. Kalau aku mencegah kalian, itu adalah karena aku yakin Kirono Joyo akan membenarkan sikapku. Kalau kalian ikut campur, maka itu akan berarti bahwa kalian telah menurunkan sikap satrianya. Seandainya kalian berempat berhasil mengalahkan Agung Sedayu, itu sama sekali bukan kebanggaan. Besok kalian pasti akan dihukum oleh Kirono Joyo karena kalian telah menghinanya. Seolah-olah perwira itu tidak dapat mengatasi persoalannya atau tidak dapat bersikap seperti seorang laki-laki yang sebenarnya." Ketika prajurit itu menjadi bingung, tetapi salah seorang dari mereka berkata, "Lalu apa gunanya kami dibawanya serta? Maksudnya, kalian akan menjadi saksi apa yang telah terjadi. Seandainya terjadi kecelakaan dalam perkelahian itu, maka itu adalah akibat yang tidak dapat dihindari. Yang lain tidak dapat dituntut karena keduanya telah berhadapan sebagai laki-laki atas kehendak masing-masing." Ketika prajurit itu menjadi termangu-mangu, tetapi kini ia melihat Rono Joyo terlempar beberapa langkah dan jatuh terlentang di dalam lumpur. Hampir seluruh tubuhnya terbenam di dalam air yang kotor, di sela-sela tanaman padi muda yang menjadi porak-poranda dan bosah-basah. Dengan susah payah ia berusaha berdiri, tetapi Agung Sedayu telah berkeputusan untuk mengakhiri perkelahian itu. Sehingga begitu Rono Joyo tegak, maka ia pun segera menyerang dengan dahsyatnya. Sebuah pukulan yang tidak terelakkan telah mengenai dagunya. Sebenarnya lah bahwa tenaga Rono Joyo telah susut. Karena itu, pukulan Agung Sedayu itu terasa begitu dahsyatnya, sehingga kepala Rono Joyo terangkat dan sekali lagi ia terhuyung-huyung. Tetapi kali ini Agung Sedayu memburunya. Sebuah pukulan berikutnya mengenai perutnya. Rono Joyo membungkuk kesakitan, tetapi ia tidak mempunyai kesempatan lagi. Sekali lagi Agung Sedayu mengayunkan tangannya, kali ini mengenai bagian bawah telinganya. Terasa kepala Rono Joyo bagaikan terputar. Kini ia terlempar dan tanpa dapat menjaga keseimbangannya lagi, ia pun terjatuh menelentang. Tenaga perwira muda itu bagaikan telah terhisap habis. Kepalanya menjadi pening dan pandangan matanya seakan-akan berputaran.
Awan yang terbang di langit bagaikan runtuh menimpa dadanya. Tetapi Ronojoyo tidak pingsan. Meskipun ia tidak dapat lagi bangkit berdiri, ia hanya dapat mengangkat kepalanya dan duduk di dalam lumpur yang basah. Agung Sedayu berdiri tegak dengan kaki renggang. Dipandanginya wajah Ronojoyo yang pucat, namun memancarkan kemarahan yang tiada taranya. "Kau memang gila!" Perwira itu menggeram. "Aku akan membunuhmu, pengkhianat!" Agung Sedayu tidak menjawab. Dibiarkannya Ronojoyo mengumpat-umpat. Tetapi dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar ketika tangan Ronojoyo meraba hulu kerisnya yang kotor oleh lumpur itu. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku akan benar-benar membunuhmu. Segores luka di kulitmu telah cukup untuk membuatmu tidak dapat lari lagi dari tangan maut." Agung Sedayu memandang tangan Ronojoyo dengan dada yang berdebar-debar. Perwira itu benar-benar menjadi mata gelap, sehingga ia tidak lagi dapat berpikir bening. Keris bukannya sekedar barang mainan yang dapat dipergunakan setiap saat yang disukainya, tetapi keris akan langsung berhubungan dengan jiwa seseorang apabila dipergunakan. Apakah aku juga akan mempergunakan senjata? Pertanyaan itu telah mengetuk hatinya. Meskipun Ronojoyo telah menjadi semakin lemah, tetapi keris di tangannya akan langsung berbahaya bagi jiwanya. Apalagi keris itu adalah keris seorang perwira. Sudah barang tentu kalau keris itu bukanlah keris kebanyakan yang dijajakan di pasar-pasar. Sejenak Agung Sedayu menjadi membeku. Keraguan-raguan yang dahsyat telah mencekam dadanya. Dalam pada itu Ronojoyo agaknya benar-benar akan menarik keris dari warangkanya. Sejenak ia masih memandang Agung Sedayu sambil menggeram. "Kau akan menyesal. Kau tidak akan melihat matahari terbenam, apalagi sampai ke sangkal putung pada waktunya." Agung Sedayu benar-benar menjadi bingung. Ia tidak menyangka bahwa Ronojoyo benar-benar telah kehilangan pegangan, sehingga tidak lagi dipertimbangkannya bahwa kerisnya akan mungkin merenggut nyawa seseorang. Namun dalam pada itu, selagi Agung Sedayu termangu-mangu, mereka yang ada di sekitar arena perkelahian itu terkejut oleh derap kuda yang semakin lama menjadi semakin mendekat, sehingga hampir berbareng mereka berpaling. Tangan Ronojoyo yang telah melekat di hulu kerisnya perlahan-lahan terkulai. Wajahnya yang pucat itu menegang ketika ia melihat orang yang berkuda paling depan dari beberapa orang penunggang kuda yang mendekati arena. Orang itu adalah Untara. Para prajurit yang berdiri di tepi sawah itu pun menjadi termangu-mangu. Mereka tidak menyangka bahwa Untara akan sampai ke tempat itu juga. Dalam pada itu, ketika Untara dan beberapa orang pengiringnya menjadi semakin dekat, tiba-tiba saja telah meledak suara tertawanya, seolah-olah ia sedang melihat suatu permainan yang lucu sekali. Bahkan Untara yang tertawa terbahak-bahak itu terpaksa memegangi perutnya yang berguncang-guncang. Demikian kudanya sampai di pinggir sawah berlumpur itu. Ia pun segera meloncat turun diikuti oleh para pengiringnya.
namun ia masih saja tertawa berkepanjangan. Para pengiringnya yang semula menjadi tegang, itu pun ikut pula tertawa melihat kedua orang yang berlumuran dengan lumpur yang basah itu. "Hei, apakah kerja kalian di sana?" bertanya Untara sambil berdiri di pematang. Agung Sedayu yang memang sudah mengerti bahwa kakaknya akan menyusul segera melangkah menepi. Kakinya terbenam sampai di atas mata kakinya itu. Kemarilah, kemarilah. Apakah kalian termasuk golongan kerbau yang sedang berkubang?" bertanya Untara di sela-sela suara tertawanya. Kedua orang itu tidak menjawab. Ronojoyo pun kemudian melangkah pula menepi. Tetapi karena tenaganya memang sudah susut, serta kakinya yang membenam agak dalam, maka langkahnya pun tampaknya menjadi sangat berat. Sejenak kemudian keduanya telah berdiri di atas pematang di tepi sawah yang berlumpur itu. Tetapi keduanya menundukkan kepala mereka dalam-dalam. "Hei, apakah yang telah kalian lakukan?" bertanya Untara masih sambil tertawa. Keduanya tidak menjawab. "Apakah kalian mencoba berkubang? Atau mandi di air yang sangat dangkal ini? Atau kalian mempunyai kesibukan lain? Misalnya mencari belut?" Keduanya masih terdiam. "Kenapa kalian diam saja?" Suara Untara menurun dan tertawanya pun sudah mereda. "Lihat, tanaman padi yang hijau itu menjadi rusak. Pakaian kalian yang bagus itu kini mempunyai warna yang lain. Apakah sebenarnya yang telah kalian lakukan?" Ronojoyo dan Agung Sedayu masih tetap berdiam diri. Untara pun kemudian berpaling kepada prajurit-prajurit yang berdiri berjajar sambil menundukkan kepala mereka pula. "Hai!" bertanya Untara. "Ternyata kalian mendapat tontonan yang menyenangkan. Sayang, aku datang terlambat." Tidak seorang pun yang berani mengangkat kepalanya. Bahkan kepala-kepala itu menjadi semakin tunduk. Hanya Jopo sajalah yang meskipun menundukkan kepalanya pula, tetapi ia sempat tersenyum di dalam hati. Dalam pada itu, Untara berkata selanjutnya, tetapi dalam nada yang berbeda. "Nah, setelah kalian puas dengan sikap jantan kalian, apakah yang kalian peroleh?" Masih tidak ada jawaban. Kepuasan? Kebanggaan atau apa? Agung Sedayu menarik nafas ketika ia mencoba memandang Ronojoyo dengan sudut matanya. Dilihatnya perwira itu masih tetap menunduk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.